Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Sri Rezeki Nur Endah sebagai dosen mata kuliah kimia kuantitatif yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Kiki Jakia dari kelas Farmasi 2C akan menjelaskan materi tentang titrasi permanganometri dan titrasi serimetri. Titrasi permanganometri untuk prinsipnya, reaksi oksidasi, reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Untuk definisinya, permanganometri merupakan sebuah titrasi yang sering dipakai dalam dunia farmasi, khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan dari reaksi redoks dalam pembuatan sediaan-sediaan obat. Contohnya dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun injeksi. Permanganometri adalah titrasi yang dapat dilakukan atas dasar reaksi oleh KMNO4 atau kalium permanganat. Reaksi ini dipusatkan pada reaksi reduksi dan oksidasi yang timbul antara KMNO4 dengan bahan-bahan baku tertentu. Selanjutnya ada reaksi 2 KMNO4 ditambah 3 H2SO4 ditambah 5 COOH2 menghasilkan reaksi 2 MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah 8 H2O ditambah 10 CO2. Selanjutnya, larutan standar baku primer. Larutan standar baku primer yaitu larutan yang memiliki konsentrasi yang diketahui secara tepat melalui penimbangan dan pelarutan dengan jumlah volume yang teliti. Selanjutnya, larutan standar baku sekunder. Larutan standar baku sekunder adalah larutan yang konsentrasinya tidak diketahui secara tepat sehingga perlu distandarisasi dengan larutan standar baku primer untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar baku sekunder secara tepat. Standarisasi merupakan proses di mana konsentrasi larutan ditentukan secara akurat melalui titrasi. Larutan standar baku sekunder bersifat tidak stabil sehingga terjadi perubahan berat dalam penimbangan sehingga konsentrasinya tidak diketahui secara tepat dan memerlukan proses standarisasi larutan baku. Untuk analit dan pentiternya, analitnya, titrasi analit dengan larutan kalium permanganat dan kemudian standarisasi kalium permanganat dengan larutan natrium oksalat. Untuk pentiternya, larutan KMNO4. Untuk indikator yang digunakan, pada metode permanganometri, titrasi dilakukan tanpa menggunakan indikator karena ion permanganat menghasilkan warna yang cukup jelas. Artinya, ion permanganat selain berperan sebagai oksidator, ion permanganat juga bertindak sebagai indikator yang dapat memberikan tanda kapan titrasi harus dihentikan. Selanjutnya ada metode. Didasarkan atas reaksi oksidasi ion permanganat, oksidasi ini dapat dijalankan dalam suasana asam, netral ataupun alkali.
Jika titrasi dilakukan dalam lingkungan asam, maka akan terjadi reaksi, di mana potensial oksidasinya sangat dipengaruhi oleh adanya kepekatan ion hidrogen, akan tetapi konsentrasi ion mangan pada persenyawaan di atas tidak terlalu berpengaruh terhadap potensial redoks, karena konsentrasi ion mangan sendiri mampu mereduksi ion permanganat dengan membentuk ion-ion Mn3+ dan MnO2. Dalam suasana asam, reaksi di atas berjalan sangat lambat, tetapi masih cukup cepat untuk memusatkan warna dari permanganat setelah reaksi sempurna. Jadi umumnya titrasi dilakukan dalam lingkungan asam karena lebih mudah mengamati titik akhirnya. Contoh penggunaan dalam bidang farmasi. Penggunaan sebuah katalis, pemanasan, agen pereduksi. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam titrasi permanganometri. Kelebihannya, titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksi ini tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan larutan KMnO4 sudah berfungsi sebagai indikator, yaitu ion MnO4- berwarna ungu. Setelah direduksi menjadi ion Mn- tidak berwarna dan disebut juga sebagai autoindikator. Untuk kekurangannya, sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri antara lain terletak pada larutan pentiter KMnO4 pada buret apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama. Larutan KMnO4 pada buret yang terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rosa. Yang selanjutnya, titrasi serimetri. Untuk prinsipnya, larutan zat uji dalam suasana asam dititrasi dengan larutan baku serium sulfat. Definisinya, serimetri adalah penetapan kadar reduktor dengan menggunakan larutan serium sulfat sebagai titer atau oksidator. Sebaiknya dilakukan dalam lingkungan asam karena reaksi akan lebih cepat dan pada suasana netral. Serium akan mengendap. Yang terjadi dalam titrasi ini adalah reaksi reduksi oksidasi. Ketika larutan titer oksidator ditambahkan ke larutan reduktor yang akan dititrasi, akan menimbulkan perubahan suasana di dalam larutan karena oksidator bereaksi dengan reduktor. Untuk reaksinya bisa dilihat. Indikator yang digunakan, titrasi dilakukan dengan menggunakan indikator eksternal. Indikator eksternal yang digunakan adalah Peroin, sama seperti yang digunakan saat standarisasi. Yang selanjutnya ada perbedaan permanganometri dan serimetri. Untuk titrasi permanganometri, titrasi ini dilakukan tanpa menggunakan indikator karena ion permanganat menghasilkan warna yang cukup jelas. Untuk titrasi serimetri, titrasi dilakukan dengan menggunakan indikator eksternal. Indikator eksternal yang digunakan adalah Peroin. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.